Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar terus mengerti isi hati Tuhan. Tentunya lewat kita menyelidikin kebenaran firman Tuhan. Karena dengan menyelidikin firman Tuhan, kita mempelajarinya, kita merenungkannya, dan kita mulai hidupin firman itu dalam praktek kehidupan sehari-hari kita, baru kita ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Banyak di antara kita ketika ngalami masalah, ngalami persoalan, atau sedang mengalami proses yang diizinkan Tuhan terjadi, langsung bereaksi menjadi-jadi, mencari solusi, mencari konseling, nemuin hamba Tuhan, nemuin konselor, semua pendeta dihubungin seakan-akan pendeta itu udah menjadi jawabannya. Padahal yang menjadi jawabannya adalah firman. Karena kita nggak belajar firman, makanya kita nggak ngerti. Kita nggak tahu caranya. Kita nggak ngerti apa yang harusnya kita kerjakan dan kita lakukan. Harusnya selama kita menjadi orang Kristen, kita harus ngerti, menyelidikin kebenaran firman itu, belajar step by step. Semakin kita mengerti firman, kita semakin tahu apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Banyak orang ketika menghadapi persoalan masa-masa yang sulit, yang pertama kan dicari bukan Tuhan, tetapi pendeta. Ketika ketemu dengan pendeta satu, konseling, masalahnya belum selesai, dia coba telepon pendeta yang lain. Wah, ini kok belum selesai juga, dia telepon pendeta yang lain. Ketemu di YouTube, dihubungin, konselornya ditanyain, percuma. Kadang kita nelponin pendeta itu, masalahmu juga nggak akan selesai kok. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan dari semua masalah yang terjadi, yang diizinkan. Tuhan terjadi dalam diri kita, supaya kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi karena biasa kedagingan, pengen masalahnya cepat selesai, dia coba pakai kekuatannya sendiri. Mau cari sana, cari sini, hubungi sana, hubungin sini, dan ternyata nggak dapat jawaban. Ketika Bapak Ibu nggak dapat jawaban, dan setelah melalui proses yang ruwet tadi, setelah ngerti firman, baru tahu semua kejadian yang terjadi itu diizinkan Tuhan. Lewat segala macam ceritanya, supaya hati kita nempelnya sama Tuhan, bukan nempel kepada manusia. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan Bapak Ibu nelponin pendeta, lo engkau mengandalkan manusia. Memang betul nyari hamba Tuhan. Tujuannya untuk apa? Engkau belajar firman, untuk engkau dimuridkan. Tapi kalau engkau punya masalah, yang dicari Tuhan, yang dikejar Tuhan. Kalau engkau punya masalah yang dikejar hanya pendeta, engkau nggak akan dapat jawaban. Engkau hanya sekedar dikonselingin. Karena jawaban yang sejati datangnya daripada Tuhan, yang membuat matamu dibukakan untuk ngerti apa yang seharusnya kamu kerjakan dan lakukan. Makanya perlu belajar firman, perlu ngerti firman, perlu praktek firman, supaya tambah hari hidupmu diubahkan menjadi serupa segambar dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau hanya ngejar pendeta, nyari manusia, minta pertolongan manusia, kamu nggak akan ngalami Tuhan. Tuhan tuh kadang ngajarin kita tuh lewat persoalan dan masalah loh. Lewat kejadian-kejadian. Anehnya manusia nggak ngerti. Ada yang dablek, ada yang ngeyel, ada yang ngotot, ada yang maunya sendiri, ada juga yang nurut. Semakin kita nurut, semakin kita cepat diubahkan. Kita semakin nurut, semakin cepat dipulihkan. Tapi banyak orang mulai ngambil keputusannya sendiri, bertindak semaunya sendiri, melakukan segala sesuatu seenak perutnya sendiri. Tetap ujungnya kamu harus cari Tuhan. Tetap ujungnya harus mengejar Tuhan, harus menyembah Tuhan, harus menomorsatukan Tuhan, harus hidup dalam ketetapan Tuhan. Bukan hidup semau kita sendiri. Bukan hidup seenak perut kita sendiri. Ngikutin maunya Tuhan, ngikutin caranya Tuhan. Ketika Tuhan bawa kita lewat kejadian, lewat proses, lewat apapun yang terjadi dalam dirimu, Tuhan mau hatimu supaya nempelnya kepada Dia, bukan nempel kepada hal yang lain. Kalau kamu nempel kepada manusia, coba cari pertolongan manusia. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, apalagi mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya yang menjauh dari Tuhan. Udah ngandelin manusia, ngandelin koneksi, ngandelin hubungan, ngandelin siapapun lah yang dikenal.
ngandelin pakai kekuatannya sendiri, pakai pengalaman sendiri, dan ternyata hatinya jauh daripada Tuhan. Kalau kita ini ngalami ya proses apapun namanya, atau kegagalan, apalagi kalau ngalami kegagalan, sebenarnya justru harus kita dekat sama Tuhan. Bapak Ibu, yang ngontrol dan mengendalikan hidup kita ini ada Tuhan. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita mau nempel siapa? Yang mengetahui semua detail persoalan kita, yang tahu persis jawaban dari semua persoalan dan masalah hidup kita adalah pribadi Tuhan. Kalau kita nggak kejar Tuhan, kalau kita nggak cari Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati, hidupmu lo tambah hari tambah rusak, tambah bejat, tambah kacau. Engkau nggak akan ngalami Tuhan. Ketika engkau nggak ngalami Tuhan, harusnya engkau semakin kenal hatinya. Makanya bersyukur setiap masalah yang terjadi dalam hidupmu, sebenarnya Tuhan mau hatimu ditarik untuk dekat dengan Dia, untuk mencintai Dia, untuk mengasihi Dia, untuk menomorsatukan Dia lebih dari apapun. Kejadian-kejadian yang terjadi dalam diri kita, Tuhan sedang ngajarin. Sebenarnya kita akan dibawa lebih dekat, semakin dekat untuk ngerti apa yang Tuhan mau. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Jangan pakai pengalamanmu sendiri. Karena Tuhan bicara selalu baru setiap hari. Tuhan bicara selalu baru, dengan metode yang baru, dengan cara yang baru. Makanya Tuhan kasih setianya selalu baru setiap pagi. Tidak berubah. Tapi kesusahan sehari hanya untuk sehari. Makanya kita mesti belajar mengandalkan Tuhan. Kalau hidupmu mengandalkan Tuhan, kamu merasa berhasil, merasa mampu, merasa bisa, merasa kaya karena kamu kerja keras, merasa segala sesuatu kamu kerjakan dan ada hasilnya. Ujungnya nanti ya, kamu menjadi orang yang sombong, angkuh, dan keras kepala. Tuhan tidak mau seperti itu. Karena ujung dari kehidupan kita ini akan kembali kepada Tuhan. Nah, kita nggak pernah tahu kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Justru selama kita bisa bekerja, bertanggung jawab, melakukan aktivitas, ya kita mempersiapkan hati kita untuk ketemu Tuhan setiap hari. Berjalan bersama Tuhan setiap hari. Memutuskan segala sesuatu bersama Tuhan setiap hari. Bukan jalan semau kita sendiri. Bukan bertindak seenak perut kita sendiri. Ngikutin Tuhan. Jalan maunya Tuhan. Hidupin kebenaran dan berjalan dalam kebenaran. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kalau kamu ngandalin kekuatanmu sendiri, hari ini ada beberapa orang yang sedang struggle keluarganya, struggle keuangannya, struggle hidupnya, struggle rohaninya, karirnya, pelayanannya. Pertama-tama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah datang sama Tuhan. Nempel sama Tuhan. Kejar Tuhan. Cintai Tuhan. Kasih Tuhan. Benar-benar cari Tuhan. Dan kau harus dimuridkan. Cari mentor, guru yang bisa membimbingmu. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau punya masalah, engkau bisa chat saya. DM atau send messenger. Saya akan ajarin bagaimana engkau berjalan bersama Tuhan. Seperti saya ngalami perjalanan hidup yang ngalami proses padang gurun yang panjang, proses peremukan yang panjang, dan sampai hari ini pun kami bisa ngalami dan kami tetap berjalan dalam kemenangan. Kami jaga hati, kami berdua, saya dengan istri saya. Kami ngalami proses-proses itu. Dan sampai hari ini saya buktikan bahwa Tuhan tetap baik adanya kok. Bapak Ibu, kalau engkau butuh konseling, butuh didoakan, engkau butuh dimuridkan, chat, messenger, Facebook, atau DM lewat IG saya. Bapak bisa cari, nanti pasti saya respon dengan baik. Saya akan berusaha membantu semampu saya, dan Bapak Ibu juga harus cari Tuhan, kejar Tuhan. Saya akan ajarin bagaimana engkau dewasa, hidupin firman. Ketika engkau udah tahu firman dan ngerti kebenaran, kamu praktek firman, suatu hari kamu menjadi orang Kristen yang dewasa, tahu menyelesaikan masalahmu sendiri, bahkan tidak berhenti sampai situ. Ketika engkau tahu menyelesaikan persoalan masalahmu sendiri, engkau semakin ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu, kamu dipulihkan, dan ujungnya kamu akan dipakai untuk menjadi berkat untuk orang lain. Saya lebih senang orang yang saya muridkan, orang yang saya didik, orang yang saya ajari lebih hebat dari saya. Lebih urapan, lebih penuh hikmat, lebih jago khotbah, lebih jago ngajar, jauh lebih diberkati, saya lebih happy, lebih bahagia. Saya ingin orang yang saya muridkan, banyak sekali orang yang saya muridkan, mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan.
lebih hebat dari saya suatu hari. Lebih dahsyat, wahyu, hikmat, pengertiannya lebih powerful, lebih dalam mengajarin firman Tuhan. Mulai cari Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Jangan kau sudah nggak ngerti firman, jalan mau sendiri, hidup dengan kepahitan, nggak tahu apa yang harus dikerjakan, dilakukan, tindak semaumu sendiri. Engkau harus dimuridkan dan ngerti firman Tuhan. Apalagi kalau udah Kristen bertahun-tahun, nggak ngerti firman, nggak tahu pakai praktek firman seperti apa, praktek firmannya seperti apa, kamu nggak tahu, kamu nggak ngerti, dan ujung hidupmu akan ngawur. Makanya orang Kristen itu harus dimuridkan. Kalau nggak dimuridkan, kau akan nggak ngerti firman. Kau harus diarahkan, semakin bertumbuh semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri ini seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus ya tidak ada gunanya sama sekali. Itu tempat bersembunyi ular dan kalajengking. Gitu. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Susah dipulihkan kalau orang pakai mengalami kekuatannya sendiri. Engkau mesti cari Tuhan dan kejar Tuhan. Tuhan sebagai sumber hidupmu kok. Bukan pengalamanmu, bukan uangmu, bukan koneksimu, bukan jabatanmu. Kau butuh Tuhan. Kau datang sama Tuhan. Akui semua kekurangan, kesalahan, pelanggaranmu. Dan mulai melangkah hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Jalan sama Tuhan. Pelan-pelan engkau akan dibawa ke dalam level di mana engkau akan ngelihat breakthrough dan terobosan. Ia akan tinggal di padang angus, di padang gurun, negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang model kayak begini ya, hidup di tanah angus, di padang gurun, tanahnya kering kerontang. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, mengalami kesepian, hidupmu menderita, merana, nggak ada yang memperhatikan. Makanya ini orang-orang yang karakternya buruk, karakternya jelek nih harus berubah nih. Kalau nggak berubah, hidupmu tuh nggak akan jadi berkat bagi banyak orang. Udah tahu keadaan bapaknya bapak belur, nggak mau cari Tuhan. Itu yang paling repot sekali. Perhatikan ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi kalau engkau ngandelin Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal, izinkan Tuhan intervensi hidupmu dalam segala hal. Dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam anak-anakmu, dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu, dalam bisnis usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam hal apapun juga. Izinkan Tuhan mengintervensi dan libatkan Tuhan dalam segala hal. Jangan bertindak semaumu sendiri dan belajar ngandelin Tuhan. Tanya Tuhan, boleh apa tidak ini Tuhan, aku mengerjakan seperti ini. Ketika Bapak Ibu harus memutuskan, selaraskan keputusanmu sesuai dengan firman apa tidak. Kalau tidak sejalan dengan firman, nggak usah kerjakan, nggak usah lakukan. Jalan sama Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Dan percaya Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu. Dia akan lakukan sesuatu yang ilahi. Dan Tuhan akan buat perkaranya dalam keajaiban dan kedahsyatan. Saya berdoa Bapak Ibu, apa yang hari ini Bapak Ibu alami akan membuat engkau semakin cari Tuhan, kejar Tuhan. Saya ini ya, bertahun-tahun ngalami proses peremukan. Benar-benar diremukkan Tuhan. Sampai hari ini pun kami berdua itu ngalami proses peremukan. Sedang kami jalani dan saya belum bisa saksikan nanti. Mungkin sebulan, 2 bulan ke depan saya akan saksikan. Ya kita nikmatin loh proses itu. Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memproteksi, bahkan Tuhan seringkali tunjukkan kuasanya melalui kehidupan kami berdua lewat pelayanan. Tuhan menyertai dengan urapan yang powerful, hikmatnya tetap mengalir dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kami itu sedang mengalami proses peremukan. Jalanin, kita jalanin bahagia. Dengan bahagia, kita nyembah Tuhan, kita nyanyi, kita memuji Tuhan. Saya lebih banyak diam dalam hadirat Tuhan, ngandalin Tuhan. Dan Tuhan percayakan banyak perkara besar. Tapi di sisi lain kami mengalami proses. Dan menurut kami ini benar-benar proses yang harus benar-benar kita jalanin. Karena proses permukaan ini tujuannya untuk satu, membuat hati kami semakin nempel sama Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami hari ini, itu diizinkan Tuhan. Tujuannya untuk hatimu nempel sama Tuhan, bukan nempel sama hal yang lain. Apapun kejadiannya, belajar mengkoreksi diri, belajar menyerahkan hati ini kepada Tuhan. Ini banyak orang Kristen hanya sekedar Kristen tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan, tanpa ngerti firman. Sehingga kita ketika mengambil keputusan jalan maunya sendiri, bukan mengandalkan Tuhan.
harapan hidupmu, harapan masa tuamu, harapan masa depanmu itu terletaknya pada Tuhan, bukan pada yang lain. Orang itu bisa mengandalkan harta yang begitu banyak loh. Tetapi ketika ada sakit penyakit datang dan tiba-tiba nggak bisa bertindak apa-apa, harta itu tidak ada gunanya sama sekali loh. Ada orang yang mengandalkan posisi dan jabatannya. Ketika engkau mengalami persoalan, jabatan posisimu itu tidak berlaku loh kadang. Diizinkan seperti itu. Karena pengharapan kita itu letaknya sama pribadi Tuhan. Kalau pengharapan kita letaknya pada pribadi Tuhan, ya harusnya kita setiap hari datang bergaul dengan Tuhan. Tuhan itu adalah seorang pribadi seperti kita. Hanya kita ini nggak bisa melihat karena dia manusia, karena kita ini manusia fisik dan Tuhan itu adalah roh. Makanya kita bisa bergaul setiap hari. Lewat doa, lewat penyembahanmu. Belajar duduk diam dalam hadiratnya. Belajar mendedikasikan hatimu sama Tuhan. Ketika engkau belajar mendedikasikan hatimu sama Tuhan, apa yang terjadi? Hidupmu akan dibawa tambah hari, tambah hari, tambah hari. Ngerti kedalaman hati Tuhan. Ketika engkau ngerti kedalaman hati Tuhan, engkau semakin ngerti cara kerjanya Tuhan, engkau nggak pakai kekuatanmu sendiri. Perhatikan ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal ini. Kekuatannya hanya Tuhan. Jalannya dipimpin oleh firman Tuhan. Engkau pingin dipimpin firman Tuhan, kalau kamu nggak malas baca firman, kamu malas mendengarkan firman, udahlah. Kalau kamu baca firman susah nggak ngerti, kamu dengerin khotbah pengajaran aja, kamu semakin ngerti firman itu. Banyak hamba Tuhan yang bagus itu yang ngajarin, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air. Ini seperti pohon yang ditanam di tepi air, nggak akan mengalami kekeringan, nggak akan mengalami kesepian, nggak akan mengalami kekhawatiran, nggak akan mengalami stres, kekurangan pun nggak akan mengalami. Karena dia ditanam di tepi air, akar-akarnya merambat ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau. Sekalipun ada di tempat lain kekeringan, panas yang melanda, karena dia di tepi aliran air, dia daunnya tetap hijau. Dan tidak khawatir dalam tahun kering, dalam kondisi susah nih, tahun 2024 ini. Banyak orang ngeluh susah loh. Bisnisnya susah, keuangannya susah. Para pedagang jerit loh, nggak ada perubahan. Ini udah masukin bulan Februari ini. Belum ada breakthrough, belum ada terobosan. Tapi tidak pernah khawatir. Karena apa? Karena yang jadi pengharapan itu adalah Tuhan. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tetap menghasilkan buah. Bapak Ibu diberkati nggak diberkati, tetap mencintai Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap cari Tuhan. Semakin diberkati, semakin cinta Tuhan. Sekalipun mengalami masa kering, tetap mencintai Tuhan. Itu orang yang cinta Tuhannya itu militan. Dan orang kayak begini nih akan mengalami banyak hal perkara ilahi. Sekarang kita lihat lagi di ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, kalau orang udah hatinya licik, keras kepala, sombongnya minta ampun, mengandalkan kekuatannya sendiri, susah ini orang-orang kayak begini nih. Harus bertobat, harus berubah ini. Aku Tuhan yang menyelidikin hati, yang menguji batin. Untuk memberi alasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Bapak Ibu, Tuhan yang menguji hatimu. Dia yang menyelidiki batinmu sampai kedalaman hatimu. Dia tahu, dia ngerti. Dia tahu detail hidupmu itu seperti apa. Kamu bohong, kamu menipu, kamu gak ngandelin Tuhan, kamu gak berdoa, dia tahu, dia ngerti kok. Dan ujungnya Tuhan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkah, setimpal dengan hasil perbuatannya. Makanya saya sering kali ngomong dalam khotbah yang lain. Hidup kita hari ini itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Kalau engkau ingin menikmati masa depan yang penuh pengharapan, mulai hari ini tabur sikap, tindakan, kelakuanmu sesuai dengan firman Tuhan. Kejar Tuhan dan cari Tuhan. Cintai Tuhan dan kasih Tuhan lebih dari apapun juga.
Engkau akan menikmati kedahsyatan Tuhan. Engkau akan menikmati urapan Tuhan. Engkau akan menikmati anugerah dan kasih setia Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang menyertai hidupmu. Dia Allah yang menjagain hidupmu. Dia Allah yang memproteksi hidupmu. Dia Allah yang dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Allah yang mengerti detail kehidupan kita. Nah, saya berdoa hari ini, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang Bapak Ibu lakukan, kejar Tuhan dan cintai Tuhan lebih dari apapun juga. Kasih Tuhan lebih dari apapun juga. Hormatin Tuhan lebih dari apapun juga. Karena apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, kamu akan menikmati hasil dari perbuatanmu itu sendiri. Bapak Ibu, tabur sesuatu yang baik hari ini. Sungguh-sungguh mulai berjalan dalam kehidupan yang diubahkan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Ada orang-orang yang pakai kekuatannya sendiri. Merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat. Tapi dia nggak mengkoreksi hati. Makanya izinkan Tuhan menyelidiki hatimu. Bercermin sama firman. Kalau kau izinkan Tuhan menyelidiki hatimu, kau mengizinkan Tuhan berperkara dalam hidupmu, kamu akan dibentuk, diproses seperti yang Tuhan mau. Semua kejahatan, kebusukan dalam hati kita, yang kita nggak sadarin, yang kita anggap benar dan orang lain salah semua, Tuhan akan cabut dan Tuhan akan remukkan, Tuhan akan proses, Tuhan akan bawa engkau berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Tuhan akan bawa hidupmu mengalami perkara ilahi. Kalau hidupmu jadi trouble terus hari ini, masalah terus, bertubi-tubi, muter-muter dalam persoalan yang sama, karaktermu tambah buruk, sikapmu tambah jelek, kelakuanmu tambah menjengkelkan, nggak ada breakthrough, nggak ada terobosan, ruwet terus. Berubah dan bertobat, mulai cari Tuhan, mulai kejar Tuhan, mulai cintai Tuhan, mulai kasih Tuhan. Jangan semaumu sendiri. Dan saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini, kita akan belajar menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu dengar firman, jangan senang dengerinnya. Oh, khotbahnya bagus, enak, dalam. Tapi belajar hidupin. Kalau kamu nggak hidupin apa yang kamu dengar dari khotbah dan pengajaran, hidup nggak akan berubah loh. Tidak akan berubah. Saya berdoa orang yang rajin dengerin firman yang saya sampaikan ini, hatimu diubahkan loh. Hidupmu benar-benar diubahkan. Ada orang yang putus asa. Saya melihat ada beberapa orang putus asa nelpon saya. Nangis-nangis. Rasanya nggak kuat, nggak mampu. Saya bilang tenang, relax. Nggak bisa Pak. Relax, tenang. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, mulai bisa mengendalikan diri, mulai bisa menguasai diri. Mulai tahu bersikap tepat seperti yang Tuhan mau, bersikap tepat seperti yang Tuhan inginkan. Dan perlahan-lahan hidupnya mengalami breakthrough. Sumber dari penyelesaian masalahmu adalah pribadi Tuhan. Engkau harus kenal Tuhan. Selama ini karena engkau nggak ngerti firman, kamu jalan maumu sendiri. Kamu bertindak seenak perutmu sendiri. Akhirnya ketemu problem. Reaksimu salah, sikapmu salah. Masalahmu nggak selesai-selesai. Belajar bersikap, bertindak sesuai firman. Berjalan sesuai firman. Bertindak sesuai firman. Dalam kehidupanmu ketika engkau bertindak, bersikap seperti yang Tuhan inginkan, kau akan menikmati keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Hidupmu akan dibawa dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari urapan satu pada urapan yang lain, semakin menikmati hadirat dan kuasa Tuhan, berjalan dalam kemuliaan setiap hari. Saya berdoa, hari ini ada orang-orang yang merindukan Tuhan lebih dari apapun, mulai mencari Tuhan. Saya itu banyak khotbah, dari inti dari semua pengajaran saya itu adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu selidikin khotbah saya itu. Dari khotbah awal-awal dari tahun 2001, mungkin 2020. Intinya adalah mencari Tuhan dan perubahan karakter. Mempersiapkan diri untuk kita ini bertemu Tuhan. Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Amin.
jalan sama Tuhan, hidup akan mengalami kemenangan. Saya mengalami proses yang tidak enak Bapak Ibu. Saya mengalami permukaan yang tidak enak. Saya pernah mengalami kekurangan, bangkrut pernah, punya utang pernah, dicaci maki orang pernah, difitnah, dituduh orang pernah, diperlakukan buruk juga pernah, dimaki-maki orang sering, malah netizen itu awal-awal saya bikin khotbah upload khotbah di YouTube isinya maki-maki netizen itu, nggak orang Kristen, nggak orang semacam-macam lah. Saya pernah ngalami semuanya. Dan saya buktikan sampai hari ini ternyata Tuhan menyertai saya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan ternyata Tuhan buat sesuatu yang ajaib dalam hidup saya. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia belain saya, Dia promosi saya, Dia angkat saya, Dia berkatin saya. Saya hanya diam dalam hadirat-Nya. Ketika ada orang mempersalahkan saya diam dalam hadirat Tuhan, serahin sama Tuhan. Ada orang yang berlaku jahat. Mungkin banyak orang yang dukunin atau mungkin nyantet atau apalah. Tapi saya menyerahkan hati saya sepenuhnya sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan bela saya loh. Tuhan buat mujizat dengan perkaranya yang ajaib dalam kedahsyatannya. Dia Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang luar biasa. Saya buktikan bahwa Tuhan yang saya sembah sama seperti yang Tuhan yang Bapak Ibu sembah. Saya libatkan Tuhan dalam hidup saya. Pada masa-masa susah, masa sulit saya. Tuhan berkatin saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sampai hari ini Tuhan urapin saya. Double porsi. Saya berdoa. Hal yang sama Bapak Ibu alami hari ini. Saya pernah di masa-masa sulit gak tahu apa yang harus saya perbuat. Karena udah judek, udah stres, udah mentok. Gak tahu harus ngapa-ngapain. Saya lakukan waktu itu sama istri saya. Kita cari makan. Terus kita mandi, pulang, nyalain AC, kita tidur malah. Lebih banyak kita pakai waktu untuk tidur karena kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Doa terus sama Tuhan. Tapi kita melakukan bagian kita, ya kerjaan kita tetap kerjakan. Bagian yang Tuhan percayakan sama kita apapun itu, bisnis usaha kita tetap kerjakan. Dan ternyata Tuhan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Dari semua persoalan kejadian yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan sedang ngajarin sesuatu loh. Supaya hatimu tetap nempel sama Dia, tetap mengandalin Dia. Ujungnya engkau akan mengalami promosi dan peninggian. Tidak perlu khawatir kok. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan saya luar biasa. Terbukti luar biasa. Ketika saya nyembah, saya banyak nangis kadang. Saya nyembah nangis berjam-jam. Kadang Tuhan, thank you Tuhan. Kadang saya nggak ngapa-ngapain, saya duduk diam dalam hati. We thank you, we praise you, we adore you. Saya ingin kenal hatimu Tuhan. Saya ingin kenal hatimu. Saya mau dedikasikan hidupku ini, sisa hidupku ini untuk nyenengin hatimu. Bukan yang lain. Aku hanya ingin nyenengin hatimu. Dan Tuhan bawa terus. Semakin hati saya diubahkan. Semakin diubahkan. Semakin diubahkan. Saya berdoa, hatimu juga diubahkan. Semakin lembut dan semakin mengasihi Tuhan. Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan. Kami materikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Dan mau berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan, diberkatin Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan apapun, diberkatin Tuhan. Anak, istri, cucu, mantu, semua yang diberkatin Tuhan. Perjalanan hidup ini dibuat berhasil dan beruntung. Mau berdoa orang-orang yang sedang mengalami kekhawatiran, orang-orang yang sedang putus asa, orang-orang yang tidak punya pengharapan. Mau berdoa, Roh Kudus sendiri bicara dalam hatinya. Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang berbicara. Dan mau berdoa, Tuhan campur tangan. Untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami mau belajar mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Pimpin
Sertai, lindungin, proteksi, jagain, bahwa hidup kami semakin berjalan dalam kesucian. Mengerti hatimu, mengerti isi hatimu, mengerti detak jantungmu. Sehingga setiap langkah kami menyenangkan hatimu dan berkenan. Sampai garis akhir Engkau dapatin kami menjadi hamba yang berkenan, melakukan setiap apapun yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.